warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 F4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melia Stuti. Nama saya Revalina Dita Fariska. Nama saya Dela Noviani. Nama saya Yulia Claudia. Nama saya Lili Suyani. Nama saya Sila Egi. Di sini kami akan mewawancarai seorang akuntan. Selamat menyaksikan. Selamat siang para pengusaha dan calon pengusaha. Kita semua tahu bahwa bisnis itu tidak hanya tentang ide yang bagus, tetapi juga tentang pengelolaan keuangan yang sehat. Dan disinilah akuntansi berperan sangat penting. Hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi bersama Mutia Hairunisa, seorang akuntan yang sudah berpengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Revalina Dita Fariska yang akan mewawancarai bersama Kak Mutia Hairunisa. Di sini, Kak Mutia udah berpengalaman di kantornya mengenai bidang akuntansi nih guys. Jadi kita tanya-tanya yuk pengalamannya mengenai akuntansi di kantornya. Pertanyaan pertama nih Kak, berapa lama Kakak menjadi seorang akuntansi? Oh iya, terima kasih sebelumnya Revans pertanyaannya yang udah dikasih kesempatan untuk dapat memaparkan pengalaman saya terkait dengan pekerjaan sebagai akuntan. Nah kebetulan kamu sendiri sudah pernah mengelola terkait kegiatan akuntansi ini selama sekitar 1 tahun terakhir. Jadi kebetulan kamu di kantor itu sebagai pengelola atau pejabat pengadaan barang biasa. Jadi yang berkaitan terkait akuntansi tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ya. Apakah yang Kakak kerjakan sebagai seorang akuntan di kantor Kakak bekerja? Ya. Kan kebetulan untuk akuntan sendiri itu ada banyak ya, secara umum kan ada 2 ya, akuntan publik sama akuntan pemerintah. Nah karena kita kerja di instansi pemerintah, ada banyak proses pekerjaan yang harus kita lakukan. Tapi untuk kamu sendiri itu terkait dengan pengadaan barang jasa, dimana kalau pengadaan barang jasa itu kita tuh mulai dari perencanaan barang, tidak hanya pengadaan barang sih, sebenarnya lebih kayak pemilihan gedung kantor, kemudian juga pemilihan peralatan kantor yang ada, mulai dari awal tahun sampai dengan realisasinya di akhir tahun. Itu semua kita yang susun sampai dengan realisasinya kita yang hitung. Dan itu bekerjasama dengan bendahara, kepala kantor, kantor-kantor pemerintahan lain yang terkait seperti itu. Wah banyak juga ya guys. Apa tahapan yang sudah Kakak lalui untuk menjadi seorang akuntan? Ya. Kalau secara umum ya, ketika kita ingin menjadi seorang akuntan, tentunya kita harus punya basic pengetahuan yang mumpuni. Karena kan kita tidak bisa bekerja kalau kita nggak punya basic atau dasarnya kan. Nggak mungkin kita tiba-tiba megang sesuatu tapi nggak tahu dasarnya apa. Nah tentunya kalau misalnya kamu sendiri, karena kebetulan lulusan PKS TAN, sebenarnya untuk anak PKS TAN itu ada jurusan namanya D3 akuntansi. Nah kebetulan Kak Mutia itu nggak di D3 akunnya, tapi di jurusan Perbankan Cikai. Tapi kemarin waktu kami D1, kita itu sempat dapat kayak pelatihan atau sertifikasi terkait pengadaan barang jasa. Dan itu tuh nggak semua orang dapat. Kebetulan kata Kak Mutia itu cuma ada beberapa orang dan kebetulan Kak Mutia yang terpilih. Sehingga dari tahun kemarin sampai dengan sekarang, sebelum Kak Mutia kuliah, kebetulan Kak Mutia sekarang lagi lanjut D3, kebetulan juga lagi dalam akuntansi juga ada matkul akuntansinya, itu jadi megang terkait pengadaan barang jasa. Keren ya Kak Mutia. Nah, bagaimana sih Kak etika profesi yang harus Kakak jalankan sebagai seorang akuntan? Ya. Sebenarnya kalau untuk etika akuntan kan udah ada secara umumnya, tapi kemudian kita juga balik lagi pada nilai-nilai instansi masing-masing. Nah kebetulan karena Kak Mutia di Kementerian Keuangan, makanya Kak Mutia mengikuti nilai-nilai yang ada di Kementerian Keuangan seperti integritas, profesionalisme, sinergi, hingga kesempurnaan. Jadi intinya adalah bagaimana caranya kita bekerja dengan tetap jujur dan bertanggung jawab. Jadi kita bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga bertanggung jawab tadi, juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan seperti itu. Karena kan ini dananya berasal dari APBN ya, uang masyarakat, sehingga kita harus benar-benar kita teliti dalam mengerjakannya. Baik, pertanyaan terakhir ini. Apakah suka duka yang Kakak alami selama bekerja sebagai akuntan? Tentunya seperti semua pekerjaan pada umumnya ya, setiap pekerjaan tentunya punya suka dukanya masing-masing. Mungkin kalau dukanya sama sih, high pressure, jadi kayak tekanannya cukup tinggi karena ini kan terkait dengan pengelolaan keuangan negara juga. Jadi bagaimana caranya kita itu dituntut untuk selalu rinci, teliti, dan juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita buat dalam laporan tersebut. Tentunya juga kan ini pasti time lanjut, jadi kayak ada target waktunya, gimana caranya kita bikin nih rencananya sekian, apakah akan realisasi secara tepat waktu dan apakah benar jumlahnya. Nah itu yang
pasti harus dituntut untuk selalu dikaji. Terus kalau misalnya sukanya, tentunya kita dalam bekerja juga selalu dikelilingi rekan-rekan kerja, sehingga walaupun ada kesulitan kita hadapi, tentunya kita tuh pasti bisa akan melewati itu, karena kan kita pertama udah punya ilmunya, kedua kita punya lingkungan kerja yang baik, yang ketiga kita juga udah sesuai sama aturan yang berlaku. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Untuk teman-teman yang lain, tetap semangat terus menjadi akuntan, karena akuntan itu menjadi seorang akuntan itu menyenangkan gitu. Tuh guys, baiklah itulah hasil wawancara kita bersama Kak Mutia yang sangat keren nih guys. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yeah. Itulah hasil wawancara kami dengan seorang akuntan. Semoga video ini yang kami buat bermanfaat untuk kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mewawancarai Jangan lanjut aja, nanti di-cut. Ain't this what you came to see?